Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Halo, pada kesempatan kali ini, Miss akan memberitahu bagaimana meletakkan dan mencari pecahan di garis bilangan. Langsung aja ya. Di nomor 1 ada pecahan 3/4. Dan hal pertama yang harus kita lakukan adalah fokus pada angka penyebutnya, yaitu angka 4. Jadi angka 4 ini artinya kita harus membagi garis bilangannya menjadi 4 bagian yang sama besar. Jadi mari kita bagi garis bilangannya menjadi 4 ya. Karena 4 itu angka genap, maka akan mudah jika kita bagi menjadi 2 bagian dulu. Kemudian kita bagi lagi jadi 2. Maka kita dapatkan 4 bagian yang sama besar, 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian. Maka pecahan setelah angka 0 bisa kita tulis 1/4. Kemudian 2/4, 3/4, dan 4/4 yang nilainya sama dengan angka 1. Kenapa 4/4 senilai dengan angka 1? Karena 4 dibagi 4 sama dengan 1. Jadi, kapanpun kamu menemukan pecahan yang memiliki angka pembilang dan penyebut yang sama, atas bawah sama, maka pecahan itu setara dengan angka 1. Nah, dari sini kita tahu ya 3/4 letaknya ada di sini. Tandai. Di nomor 2 ada pecahan 2/5. Kembali kita fokus ke penyebutnya yaitu angka 5. Maka kita bagi garis bilangannya menjadi 5 bagian yang sama besar. 1, 2, 3, 4, 5. Kamu juga bisa beri tanda lompatan dari angka 0 sebanyak 5 lompatan sampai ke angka 1. Maka pecahan setelah 0 adalah 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, dan 5/5 yang senilai dengan angka 1. Jadi 2/5 ada di sini. Di nomor 3 ada pecahan 6/7. Maka ayo bagi menjadi 7 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi setelah angka 0 adalah 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7. Yang senilai dengan 1. Jadi 6/7 ada di sini. Tandai. Terakhir di nomor 4. Ada pecahan 1/3. Di mana letaknya? Yuk kita temukan. Lihat penyebutnya yaitu angka 3. Jadi bagi menjadi 3 bagian yang sama besar. 1, 2, 3. Gunakan lompatan. Ada 3 lompatan. Setelah angka 0 kita bisa tulis 1/3, 2/3, 3/3 yang setara dengan angka 1. Maka 1/3 cari di mana? Di sini. Tandai. Nah, begitu caranya. Semakin sering kamu berlatih, maka akan semakin baik kemampuan matematikamu, khususnya di pecahan ini ya. Setelah ini, siapkan buku paket matematikamu dan lihat cara Miss menjawab pertanyaan di halaman 9, nomor 3 bagian A dan C. Oke sayang, di bagian A, pecahannya memiliki
angka penyebut yang sama, yaitu 666, sama semua ya. Nah, maka ini mudah sekali, hanya perlu membagi garis bilangannya menjadi 6 bagian yang sama besar. Ini garis bilangan 0 sampai 1, ini namanya garis bilangan. Dibagi menjadi 6 bagian yang sama besar. Lihat di garis bilangannya sudah disediakan garis tengah ini. Yang artinya garis tengah ini adalah setengah dari penyebutnya ini. 6, setengah dari 6 berapa? 3. Berarti gampangnya 6 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena ini ada 2 bagian. Jadi 6 dibagi 2 berapa? 3. Tulis 3. Per berapa? Per 6. Kenapa 6? Karena di sini penyebutnya 6. Oke, udah jadi ya, ini tengahnya 3/6. Kemudian kita hanya perlu mencari pecahan antara 0 sampai 3/6. Mudah dong. Berarti setelah angka 0 itu pasti angka 1. 1 per berapa? 1/6, karena penyebutnya 6. Sama ini juga 6. Tulis 6 semua pokoknya ya penyebutnya. Nah, angka antara 1 dengan 3 nih yang atas 2. 2/6. Selesai. 0, 1, 2, 3. Sudah berurutan. Sekarang yang ini antara 3/6 sampai 1. Lanjut, setelah 3/6 berapa? 4/6. Nah, ingat angka 1 ini senilai dengan pecahan yang memiliki pembilang dan penyebut yang sama, yaitu berapa? Kalau di bawahnya 6 berarti 6/6. Ini setara ya. Berarti habis 4, 5. 5/6. Baru 6/6. Ini setara kan? Selesai. Diurut 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Berapa lompatan dari 0? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti benar ya. Sekarang kita cari pecahan-pecahan ini. Dicari di sini. 3/6 yang mana? Ini. Oke, di sini berarti letak 3/6. 1/6 letaknya di mana? Di sini. Tandain, kasih titik. 4/6 letaknya di mana? Di sini. Selesai. Sudah tahu kan letaknya sekarang ada di mana di mananya? Kalau mau mengurutkan pecahan dari pecahan yang paling kecil ya mudah sekali. Kamu hanya perlu melihat pecahan mana yang paling dekat dengan angka 0. Nah, pecahan-pecahan yang paling dekat dengan angka 0 itu adalah pecahan yang paling kecil. Dari pecahan-pecahan ini mana pecahan yang paling kecil berarti yang paling dekat dengan 0? 1/6. Tulis yang terkecil. Nih, biar kamu tahu. Terkecil. 1/6. Kemudian 3/6. Kemudian 4/6. Selesai. Ini dari pecahan terkecil. Lalu bagaimana Miss dengan pecahan terbesar? Kalau mencari pecahan terbesar pada garis bilangan mudah. Kamu cari pecahan yang paling dekat dengan angka 1. Ya, semakin dia paling dekat dengan angka 1, maka semakin besar pecahan itu. Kita lihat dari pecahan ini, mana yang paling dekat dengan angka 1? 4/6. Kemudian 3/6. Kemudian 1/6. Tinggal kebalikan dari pecahan-pecahan ini. Begitu ya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan bagian C. Ini. Pertama, kita harus melihat penyebut angka yang di bawah. Ada 4, 2, 8. Wah, pecahannya memiliki angka penyebut yang berbeda-beda, Miss. Susah ya? Oh, enggak. Kita hanya perlu menyamakan penyebutnya saja. Jadi 4, 2, 8 ini harus disamakan menjadi satu angka yang bisa membagi 4, 2, dan 8.
yang udah pernah Miss Tiara ajarkan kemarin. Nah, gimana caranya? Mungkin kamu lupa, jadi kita ulang lagi ya. Caranya begini, tulis 3 pecahannya di kertas hitung. 3/4, 1/2, 2/8. Kita akan menyamakan penyebut dari 3 pecahan ini. Tulis 3 garis di bawahnya. Sudah, kita lihat penyebut dengan angka paling besar, yaitu angka 8. Ya, kita kalikan angka 8 . 8 dikali 1, 8. 8 dibagi 4, 2. Ada sisa? Tidak. Berarti bisa perkalian 1. 8 dibagi 2, 4. Apakah ada sisa? Tidak. Berarti angka 8 bisa dibagi habis oleh angka 4 dan 2. Maka langsung saja kamu tulis angka 8 di bawahnya. Berarti penyebutnya sudah sama semua, yaitu 888. Bagaimana dengan pembilangnya? Masih ingat cara mencari pembilang? Dengan cara membagi penyebut yang di atasnya. 8 dibagi 4, 2. Naik lagi dikali 3, 6. Tulis 6. 8 dibagi 2, 4. Dikali 1, 4. 8 dibagi 8, 1 dikali 2, 2. Selesai, ini adalah pecahan dengan penyebut yang sama. Pecahan inilah yang akan kita letakkan di garis bilangan. Kenapa? Karena sudah sama penyebutnya. Hanya pecahan yang memiliki penyebut yang sama yang kita letakkan di garis bilangan. Gitu ya. Tapi ingat, pecahan ini milik dari pecahan yang atasnya. Mereka senilai. Yuk sekarang kita pindahkan yang ini ke garis bilangannya. Oke, kamu lihat ya di bagian C-nya. Tadi pecahan yang ini, 3 ini sudah kita samakan penyebutnya menjadi angka 8. Berarti kita akan membagi garis bilangan ini dengan 8 bagian yang sama. Ini sudah ada garis tengahnya, yang artinya sudah dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. 8 dibagi 2 adalah 4. Maka tulis di sini 4/8. Karena tadi penyebutnya adalah 8. Langsung mulai kamu isi. Setelah diisi pecahannya, kita cari pecahan-pecahan yang ditanyakan. Sesudah disamakan penyebutnya, 3/4 berubah menjadi berapa? 6/8. Nah, di mana letak 6/8? Di sana. Ya, berarti letak 3/4 pun ada di 6/8, letaknya sama. Karena kan memang senilai. Nah, tulis 3/4-nya di posisi 6/8. Ya. Kemudian, bagaimana dengan 1/2? 1/2 setelah disamakan penyebutnya, pecahan 1/2-nya berubah menjadi pecahan 4/8. Kamu cari 4/8 di mana? Nah, di situ. Oke, lalu tulis 1/2-nya di 4/8, di garis 4/8.
Nah, sekarang pecahan 2/8. 2/8 setelah disamakan penyebutnya menjadi tetap 2/8. Sekarang cari 2/8-nya di mana? Nah, seperti itu ya. Jadi kita sudah tahu letak pecahan 3/4, 1/2, dan 2/8.